Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, wow, akhirnya emosi Teh Novi meledak juga. Melalui live streaming di sebuah platform media sosial, Teh Novi bertemu dengan RD Lau, dan sontak saja emosi Teh Novi langsung pecah. Wow, gokil ya. Teh Novi langsung mencecar RD Lau habis-habisan tanpa ampun, sampai RD Lau tak berkutik, tak bergeming sedikit pun. Wow, gokil. Sampai-sampai Teh Novi akan melaporkan juga RD Lau ke polisi. Nah, mantap. Itu yang kita tunggu-tunggu ya guys ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap videonya, mari saksikan. Let's go. Katanya seolah-olah ngomong saya dari kemarin pakai inisial Bapak dari kemarin nggak ada ngomong inisial ya Pak. Saya rekam semuanya, bukti-buktinya udah kita simpan. Ya, Bapak bilang ya, perlu betul. saya buktikan Novi adalah pemain narkoba. Ini saya ulang lagi nih, Novi kamu bilang, kamu nggak ada bilang PNY atau NP atau apa, kamu nggak ada. Selama ini kamu ngomongnya Novi. Jadi kamu selama ini pembunuhan karakter sama saya. Iya, Saya nggak akan betul. pernah lupa itu, karena semua buktinya sudah saya simpan dengan rapi. Kamu tinggal tunggu aja Pak, ya. Gitu. Mantap. Jadi menurut saya yang awalnya nih orang ini udah minta maaf gitu, tapi besoknya berkuar-kuar lagi. Jadi kayak ODGJ gitu loh. Apa lupa ingatan atau amnesia atau seperti apa gitu. Saya nggak ngerti gitu. Itu di luar dari kuasa saya. Nah, yang pertama, harusnya kan ini kalau emang dia pengacara yang baik, contoh misalnya Pak Denis, contoh Kak Sil, yang berhubungan dengan kuasanya aja. Soal donasi, ya udah soal donasi, kenapa pakai ranah personal saya dibuka-buka? Iya, benar. Bilang operasi 2017, operasi hidung 2017. Emang saya 2017 sudah sosial, saya tanya. Iya, benar. Yayasan berdiri aja 2021, katanya Iya. oplas pakai duit donasi. Kalian tuh udah ngaco tau nggak? Iya, betul. Udah di luar dari nalar kalian tuh ngomong. Udah bener-bener ngelebihin buat saya, udah ngelebihin dari ODGJ, kata-katanya berbeda-beda. Iya. Gitu, jadi kalau kamu seolah-olah sekarang baik, seolah-olah kamu mau menunjukkan di publik kamu baik, netral, gak akan bisa. Buat saya ya, ini saya nggak ada buzzer, tapi percaya sama saya, citra kamu udah buruk di mata netizen. Betul banget. Netizen telah mencap Tinggal tunggu jelek aja Pak. orang ini guys. Kasih aja, ada yang mau tambahin Kak? Oke, Kasil, mungkin ada yang mau dinarasikan Kasil dengan waktu dan tempat dipersilakan. Akhirnya bertemu Assalamualaikum, juga ya. selamat malam Teh Novi Kasil. dengan RDL ini ya. Waalaikumsalam Bang Faktual, Novi, Bang Denis, Mbak Zi, Mirwan, Icalia, Putra Indonesia. Jadi begini ya, saya tidak menyapa RD Lo karena saya mau bicara sama RD Lo ya, bahwa selama ini Anda berlindung di balik Agus, berlindung di balik surat kuasa Agus yang notabene adalah kesempatannya untuk melaporkan Novi secara pidana 2 kali. Kemudian kamu berlindung atas dasar surat kuasa dan menghina-hina Novi. Iya. Membuat framing-framing berita-berita hoax, mengata-ngatai. Anda ini punya otak apa enggak? Wah. Ya, Anda ini seorang pengacara. Kenapa kemudian Anda menjadi seorang yang sangat jahat sekali? Ya, surat kuasa itu digunakan ya untuk kewenangannya terhadap khususnya di mana. Kalau khususnya melaporkan ya melaporkan saja. Tapi Anda meluas, melebar, panjang kali lebar, mengata-ngatai klien saya, clear dan jelas tentang narkoboy, tentang roda 4. Kalau Anda memang ingin ya berperang soal yayasan, itu harusnya kewenangannya yayasan dong, bukan body shaming ya, bukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Itu pasal Anda sudah berlapis, dan saya khususnya
sudah membuat tinjauan hukumnya dan buat kerangka hukum. Dan kapanpun Novi siap untuk melaporkan Anda dengan pasal berlapis ini, saya siap untuk mendampingi. Ya, wajib. Tidak boleh sembarang orang kemudian memframing orang, mengatai orang pembunuhan karakter. Apalagi Novi ini adalah orang yang sedang bergerak di kegiatan sosial, yang sedang membantu banyak orang, ya. Di mana hati nurani kamu? Ketika kamu, saya bingung nih, kamu lagi kemarin itu lagi mabok atau lagi ngobat, ya, sampai teriak, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya akan lepas toga saya. Netizen sekalian, sampai kapanpun netizen, jangan lupakan itu. Ya, jangan lupakan kesombongan seseorang, apalagi ini seorang pengacara yang jelas-jelas harus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, bukan malah kemudian mengancam-ngancam dengan tuduhan yang tidak berdasar. Orang pengacara kan sekolah, makan sekolahan, ya, sekolah sarjana hukum, kemudian pendidikan khusus profesi advokat. Di situ undang-undang tentang advokat harus dipelajari. Di dalamnya ada tentang kode etik. Nah, saya bingung, Anda sekolahnya di mana, bro? Ya, sampai sedemikian seperti benci sama Novi banget. Ada salah apa Novi sama kamu? Ada salah apa, RD? Nggak di kasus Novi, nggak di kasus Subang. Bacot kamu itu nggak belajar. Ya, di kasus Subang pun kamu berusaha untuk mengecilkan saya, seolah-olah saya merebut. Sudah jelas di kasus Subang pun saya pro bono murni, tidak dibayar dan tidak meminta bayar. Sebelum aku turun, orang ini wajib dilaporkan ini. Songong banget yang ada ya. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak adanya bukti terkait delik-delik saya, katanya seperti itu. Makanya dia mengorek-ngorek bukti sama ex yang pernah bekerja dengan saya, ex tim saya, gitu, termasuk salah satunya IT, gitu. Jadi mereka semua ditawarkan uang, ya, saya tekankan, ditawarkan uang sama beliau. Jadi saya ada buktinya, rekaman. Kalau saya jelas ngomong bukti ada rekamannya. Jadi bukan ngomong doang, buktinya kita pegang, gitu. Jadi mau dicari-cari ke lubang semut, silakan cari kesalahan saya, ya, cari kesalahan saya, delik pidananya silakan cari. Itu aja sih kalau saya, ya. Tapi untuk rekaman suara by phone, tawar-tawaran uang dan minta bukti terkait saya itu ada semua. Gokil. Bagus. Mantap, kita dukung Tenovi semua ya. Saya mau bertanya ke Tenovi ya. Ini berkaitan dengan Faisal, Tenovi ya. Dengar-dengar Tenovi juga udah merapat ke Faisal, Tenovi ya, punten. Iya, insya Allah hari Senin kita bikin paspor, karena Bang Icang nggak punya paspor. Bikin paspor, kita mau gas ke Malaysia. Alhamdulillah. Iya, mantap. Semangat terus Mbak Tenovi ya. Karena secara pribadi juga, jujur saya sangat tersentuh dengan narasi beliau yang mengatakan bahwa saya bersyukur kepada Allah karena Allah tidak mencabut nyawaku, hanya penglihatanku saja. Berarti Allah memberi saya kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik. Ini betul, luar biasa, dan mohon di pendampingannya terus Tenovi. Kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan Tenovi sehat selalu, bisa berbuat hal-hal yang positif terus. Yang kedua, mudah-mudahan Bang Faisal juga cepat sembuh, berkumpul kembali dengan keluarganya. Mungkin begitu. Amin, makasih sekali lagi Kasil. Terkait yang tadi, yang sebenarnya kan kita udah bahas ini ya Pak, gitu, tapi karena mungkin sudah terlalu jauh benar-benar gitu, tidak berkutik ya guys ya, memang sih, Kak. Tidak ada suaranya. Aku siap perintah ya, Dek. Karena yang tadi siang kita ceritakan, bukti semua kan udah ada rekaman jelas apa semuanya lah, gitu. Kita tinggal gas ya. Iya, tinggal gas. Ya teman-teman netizen dukung ya. Mantap, kita dukung, laporkan orang maksudnya kita ngerasa oke, kita ikutin prosesnya, tapi kok lama-lama saya ngerasa orang yang menuduh saya pembunuhan karakter sama saya kok tidak merasa ada apa ya, nurani ya. Kalau saya bilangnya tidak ada nurani untuk setidaknya apa ya, melakukan maksudnya bicara sama saya dari hati ke hati, berusaha menghubungi saya, kan tahu nomor handphone saya sebenarnya, gitu ya. Masa ex tim saya aja tahu ya, masa nomor handphone saya nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu,
Iya, Itu iya. aja sih. Tapi Mantap, rekamannya siap, udah saya ini semua bukti-buktinya ya. Ya, tambah Novi sebelum turun. Bang, bagilah Novi, komisi. Novi sebelum turun ya, Novi. Iya, Nah, sebelum turun, kamu tetap fokus apa yang menjadi tugas kamu di kegiatan sosial, dan kami siap perintah kapanpun untuk turun, kita gaskan teman-teman ya. Iya, gas. Gitu ya, Naf? Makasih Kak, Ya. makasih banyak Kak Pakai dukungannya. baju oranye Sebelum ini, turun, guys. no, saya mau ingin bertanya Iya Bang. terkait seperti apa yang disampaikan biar tadi bisa Bang sekolah RD, lagi tuh mulutnya ya. pernyataan yang data yang diambil Bang RD, katanya BPKB mobil itu sama STNK-nya ada sama mereka. Oh, atas nama saya. Atas nama saya jelas. Bang Mirwan, saya tahu persis Nama ceritanya. Tenovi, apakah sekarang Nanti ada saya di jelasin, Nov. Saya nanti jelasin. BPKB atau di mana? Oke, jadi semua atas nama saya, jelas atas nama saya. Mulai dari STNK, BPKB atas nama saya. Nah, mobil udah saya jual kemarin itu. Kan saya juga udah sempat memberikan statement terkait mobil tersebut sudah saya jual. Tapi itu kan adalah hak saya, mobil-mobil saya nggak ada urusannya sama orang lain. Iya, iya. Saya tambahin gini aja Bang Mirwan ya. Ini izin ya Nov, ini saya bukan untuk mengarang karena saya dapatkan H1 ya. Bahwa saat itu ini mobil STNK BPKB atas nama Novi. Saat itu untuk YouTube-nya Novi belum turun dananya. Akhirnya nih teman-teman ya, Tenovi dengan keluasan hatinya, kelapangan hatinya menggadaikan mobil itu agar bisa membayar semua pegawainya, agar bisa memberi makan orang-orang yang kerja padanya, agar bisa memberikan makan orang-orang yang sedang dia bantu. Asal teman-teman tahu Iya, ya. iya. Itu Dan sebabnya kemudian dia ketika menggadaikan seminggu aparnya, kemudian mau ya. diambil, ternyata mobil itu sudah pergi jauh sampai ke Semarang. Nah, makanya dikejar. Nah, ini ada mafia orang-orang yang memang gadai-mengadai ini terbiasa seperti itu. Tapi mumpungnya keburu ketahuan, memang Allah masih sayang sama Tenovi. Itu ceritanya loh. Iya, Tenovi iya, mungkin betul, nggak mau betul. cerita karena nggak enak hati, tapi saya cerita ini A1 ya. Uang itu untuk menghidupi orang-orang yang sedang bekerja keras bersama Tenovi. Itu host tambahan. Ya Novi, maaf ya Nov. Iya, Ya, iya, nggak iya, apa-apa, iya, nggak iya. apa-apa. Ya intinya itu ya. Jadi kalau saya pribadi saya jual Alphard juga untuk kebutuhan timku yang nggak ada masalah. Itu semua cuma titipan kok ya. Kalau emang kita keadaannya seperti itu, kenapa kita harus malu gitu? Tapi yang malu itu yang berkeluar tanpa ada bukti, itu aja sih yang harus saya malu. Apalagi Iya, nggak membantu orang lain, mulutnya dipergunakan untuk hal-hal yang nggak baik gitu. Harusnya Wow. tangan mulut itu sinkron, seimbang, balance untuk bantu orang, untuk berbuat kebaikan. Yang katanya bela haknya orang lain, tapi malah menuduh yang enggak terhadap orang yang sudah membantu, malah lebih Iya, tepatnya. iya, iya, Gitu. benar-benar. Ya Pak, tobat lah Pak, tobat nasuha Pak. Kali aja udah dipanggil duluan nanti. Iya, iya. Saran saya itu aja ya. Makasih Iya, ya iya. semuanya, saya Oke. turun ya. Ya Nov. Ya, Silakan, makasih. Mbak Novi ya. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi kita kawal ini guys ya. Semoga orang ini, pengacara yang songong ini, kalau bisa dia pakai baju oranye guys. Jangan cukup sekedar minta maaf aja, tetapi biar kapok itu mulutnya, biar sekolah lagi itu mulutnya itu, biar nggak asal ngomong aja dia ya. Ya benar ya, kita kawal orang ini. Semoga orang ini benar-benar dijebloskan ke penjara guys. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini, dan makasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.